saudara sekalian, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam ruh. Kita ulangi lagi dari awal saudara. Come on. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, amin. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara lebih lagi. Kita nyanyikan dengan semangat. Come on. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita. Yes. Semua di dalam rumah. Lebih lagi ya, lebih bersuka cita. Come on. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Katakan saudaraku, saudariku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Kita tunjuk kanan kiri kita ya. Katakan, oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta, Dia mengasihi kita, amin. Mari bersuka cita semua di dalam, amin. Kita percaya bahwa hari ini kita bahagia saudara, sebab kasih Tuhan ada dalam hidup kita, amin. Haleluya. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita nyanyikan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa, senyum dong, senyum dong. Hey. Amin. Saudara seiman, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang, tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan, amin. Terima kasih Tuhan, kami berjalan dalam terang-Mu. Tunjuk kanan kirinya ya, yo. Kau sahabatku, amin. Lagi. Kau
Tuhan kita saudara. Haleluya, lebih dahsyat lagi saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bertemu di sini karena kasih Tuhan hadir dalam hidup setiap kita. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa dalam hidup Bapak Ibu sekalian ada kasih sukacita Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Lebih dahsyat lagi katakan amin. Dan pada kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu keempat di bulan Juli ini kita akan sama-sama belajar satu hal yang baru, bahwa kasih Allah, kasih Tuhan itu pengikat bagi kesatuan setiap kita. Amin. Amin. Dan bukan hanya kita saja saudara, tapi juga mengikat kesatuan kita dengan Tuhan kita. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Bersama-sama saudara kita nyanyikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab kasih Allah hadir di tempat ini. Come on. Haleluya. Ayo bertepuk tangan semuanya. Come on. Jangan ada yang berdiam diri. Yes, kita tunjukkan kasih Allah yang tak pernah berkesudahan bagi Anda dan saya. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Amin. Semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kita ulangi dari awal ya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Yang bersukacita katakan dengan sukacita. Mari menari berdasarnya Tuhan. Hey. Kita bersorak-sorai pujian. Angkat tanganmu. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan haleluya, nyanyi bagi Dia. Lagi dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara. Kita bersorak-sorai memuji nama Allah. Yes, kami mau menari bagimu Tuhan. Sukacitamu yang menggerakkan setiap kami. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari. Ayo tepuk tangan semua. 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 Ku naikkan, angkat tanganmu. Nyanyi bagi Dia, sang nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara bersukacita hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dipersilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita percaya kasih-Nya yang menyatukan setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kaulah Allah yang sanggup Tuhan. Kaulah Tuhan yang sanggup. Tidak pernah gagal Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. We praise you Jesus. We praise you God. Thank you Jesus.
saudara. Amin. Mengalahkan maut, Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Angkat lagu ini. Yes. Yes. Amin. Kami percaya Tuhan. Tuhan Kau sanggup. Kami percaya Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Katakan Dia buka jalan. Dia buka jalan. Jauh melebihi segala yang kuharap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kami tahu Tuhan Kau hidup. Yes, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan dan bangkit, mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu Tuhan. Yes, Yesus. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup. Haleluya. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggal. Katakan takkan meninggalkan. Yes, kita tidak pernah tinggal sendiri. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu, yeah. Ada kuasa. Amin. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Dan bangkit Mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Katakan dalam-Mu ada kuasa. Ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan. Sekali lagi katakan selamanya Tuhan Kau sanggup. Dan Tuhan, kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, saudara. Ungkapkan rasa syukurmu bagi Tuhan. Amin, amin. Nafasku, hidupku Tuhan, hanya untuk-Mu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kerinduanku Yesus. Lebih lagi. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami nyanyikan haleluya, haleluya. Hanya bagi nama-Mu Yesus. El Shaddai for you Lord. Hosanna for you Lord. Haleluya. Kau
Raja damai Tuhan, Kau Raja damai Yesus, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Yes. Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau nyanyikan lagi saudara, nyanyikan lagi. Dan bangkit, amin. mengalahkan maut. Dia Allah yang perkasa saudara. Kau hidup, Yes. Tuhan. Dia bangkit. Dia menyatakan Dia sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Kami percaya itu Tuhan. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Yes. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami tiada arti tanpa-Mu Yesus. Kau sanggup jawab setiap Firman-Mu, Kau pelihara Firman-Mu Tuhan menuntun langkahku. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang lebih tahu Yesus, yes. Kau yang mengenal kami Tuhan. Kau mengenal kami Yesus. Bukan hanya dari apa yang kami tunjukkan Tuhan, tapi bahkan dari apa yang kami sembunyikan di dalam hati kami yang terdalam. Engkau mengenal kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah gagal dalam menyembuhkan luka di hati kami ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan selalu memberikan nafas yang baru Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan untuk setiap kami berjalan Tuhan. Sebab kami tidak ada arti Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau di dalam kami ya Yesus. Tanpa kasih-Mu di dalam kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Segala pujian kami naikkan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Nyanyikan lagu ini saudara. Engkau yang lebih mengerti, amin, cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, tak pernah gagal amin, menjadikanku lebih Yes. dari Yes. pemenang. amin. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lelah menepati janji. janji-Mu. Saudara, lagu ini mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan, Dia tidak pernah lalai dengan janji-janjinya. Apapun yang Dia berikan dalam hidup saudara, itu lebih dari yang terbaik. Itu lebih dari yang saudara harapkan. Syukuri itu saudara. Ungkapkan syukurmu lewat nyanyian ini. Nyatakan bahwa memang Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya. Rencananya tidak pernah gagal dalam hidup saya. Amin saudara.
Kita akan laguin dari awal sekali lagi saudara. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mantap. Kita nyanyikan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kita angkat tangan kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji, menepati janji-janjimu. Percaya Tuhan, Kau jadikan setiap kami lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bersama-sama saudara kita bangkit berdiri. Yes, terus dalam hadirat Tuhan kita angkat tangan kita. Kita nikmati hadiratnya yang hadir bagi setiap saudara. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Katakan, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Kami percaya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kasih-Mu nyata bagi kami Yesus. Kami tahu Tuhan, hari ini, kemarin dan esok Kau sudah janjikan Tuhan Yesus. Kau sudah jamin Tuhan. Kau sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami Yesus. Dan biar Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, kami belajar Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan, mengetahui Tuhan Yesus, kasih-Mu dalam setiap kami ya Bapa. Untuk lebih lagi Tuhan, merasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan, yang hangat Tuhan, dalam hidup setiap kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dari Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, melalui doa ini Tuhan, hidup kami Tuhan terus terjamin di dalam-Mu ya Yesus. Hidup kami terus terikat di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, bentuk hati kami ya Bapa. Bentuk hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama yang percaya Bapak Ibu Saudara, kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu boleh persilakan untuk duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan untuk video pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya Iksan dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak dia, kisah yang muncul di mereka nggak setiap terima. perjalanan saya. Jadi tahu. Paling gue dijemputnya telat lagi. San, si Ibu arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargain seperti begini. Habis kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Pergi kemana, kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu? Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak.
Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Pak Iksan, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi saat ini yang mungkin keadaannya masih tidak begitu membaik. Tapi kita semua percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Nah, mungkin udah hampir kita 1 tahun lebih di masa-masa pandemi ini. Ada mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian atau orang-orang yang sudah merasa jenuh, capek mungkin ya. Di tengah-tengah pandemi ini yang yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, kapan beresnya. Nah, ada beberapa juga di masa-masa pandemi ini yang mungkin sudah terlalu jenuh, terlalu capek dengan hal-hal yang mereka hadapi, dengan kondisi yang serba nggak menentu. Jadi ada beberapa orang yang emosinya tuh sudah mulai orang sudah mulai mudah tersinggung, orang mudah kadang-kadang dengar nasihat orang lain, udah bosen gitu. Nah itu berpengaruh dengan kondisi di mana dia ada dalam sebuah komunitas. Jadi mungkin Ibu Bapak sekalian mengalami bahwa kalau di tengah-tengah masa pandemi ini yang tadi saya bilang di masa-masa pandemi yang sudah semakin enggak menentu ini, ada orang yang mulai hidupnya mudah curiga. Ya sebenarnya sih bukan mudah curiga ya, karena memang kita harus jaga-jaga. Jadi ada orang sedikit batuk, wah curiga, jangan-jangan COVID nih ya gitu. Ada orang sedikit dia bilang di sebuah tempat makan, kok makanannya nggak ada rasa. Nah orang-orang di sebelah kirinya mulai curiga. Wah jangan-jangan COVID nih udah nggak ada rasa. Nah itu membuat sebagian orang jadi yang saya bilang tadi mudah tersinggung, mudah mudah cepat marah dengan hal-hal tersebut. Nah jadi begitupun dalam kehidupan secara keorganisasian di gereja. Yang namanya beda pendapat, kadangkala ada hal-hal yang sebenarnya bukan nggak didengar. Masukan atau apa, karena memang ada sebagian dari organisasi gereja itu ya kita mendengar dengan suara yang terbanyak gitu kan, ada musyawarah dengan suara terbanyak. Nah ada orang yang mereka merasa pendapat gue nggak didengarin nih, pendapat gue kok nggak nggak dihiraukan. Nah akhirnya dia tersinggung lagi. Nah saya mau katakan bahwa dalam sebuah komunitas apapun gesekan kadangkala tidak akan terelakkan. Berharap agar orang lain tidak melakukan kesalahan kepada kita bukanlah keinginan yang bijaksana. Nah jadi berharap bahwa orang lain tidak melakukan kesalahan kepada kita ataupun mungkin kita nggak melakukan kesalahan terhadap orang lain itu
mungkin yang tadi saya bilang bukan suatu pemikiran yang bijaksana. Bahwa kita selama hidup masih menggunakan daging ini yang namanya kita berbuat salah, melakukan kesalahan atau orang lain bersalah kepada kita, melakukan kesalahan kepada kita, itu suatu hal yang yang mungkin wajar gitu kan ya. Nah, seperti minggu ini di minggu keempat di bulan Juli ini yang tema khotbah saya yaitu bahwa berkaitan dengan kita hidup dalam sebuah kesatuan, yaitu kasih pengikat kesatuan. Di mana ayat penuntun kita itu di Kolose 3 ayat 12-14-nya. Jadi apapun kondisi kita, apapun hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau kita hidup dalam sebuah kesatuan. Karena dikala kita hidup dalam sebuah perpecahan atau kita hidup dalam sebuah enggak hidup dalam sebuah kesatuan, itulah yang diinginkan iblis. Itulah tipu daya si iblis supaya hidup kita pecah belah. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja, dalam sebuah kehidupan keluarga kita, itu yang akan diinginkan iblis. Perpecahan akan selalu tujuan utama dari si iblis itu. Nah jadi yang terpenting bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana merespon apa yang terjadi. Saya katakan, yang terpenting itu bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana merespon apa yang terjadi. Kesalahan memang tak terelakkan, tetapi pertikaian bisa dihindari. Nah jadi yang saya katakan bahwa kesalahan orang lain atau kesalahan kita nggak mungkin bisa dihindari. Tapi yang bisa kita hindari adalah apa? Pertikaiannya. Nah, baik lagi yang seperti saya katakan bahwa tema khotbah saya hari ini kita akan sama-sama belajar untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ibadah online ini, kita akan belajar tentang kasih pengikat kesatuan. Di mana ayat penuntun kita yaitu Kolose 3 ayat 12-14. Nah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian Kolose 3 ayat 12-14 sebagai ayat penuntun kita hari ini. Demikianlah firman Tuhan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Nah jadi apa yang Paulus tuliskan untuk jemaatnya di Kolose, di ayat Kolose 3 ayat 12-14 ini adalah suatu nasihat kepada jemaat di Kolose maupun nasihat untuk kepada kita yang saat ini kita akan belajar bersama-sama untuk Bapak Ibu sekalian apa yang ingin Paulus katakan, apa yang ingin Paulus supaya kita belajar melalui surat Paulus ini kepada jemaatnya di Kolose. Nah, yang pertama yang ingin Paulus nasihatkan bahwa setiap kita sebelum menasihatkan apa yang harus dilakukan oleh setiap komunitas Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Paulus lebih dahulu mengingatkan kita tentang status kita sebagai orang Kristen. Di ayat 12a itu dikatakan. Jadi sebelum Paulus masuk ke dalam nasihatnya kepada orang-orang Kristen, kepada jemaatnya di Kolose saat itu, dan itu pun yang akan kita belajar hari ini, Paulus mengingatkan terlebih dahulu tentang status kita itu sebagai orang Kristen itu apa. Nah dikatakan di dalam ayat 12a. Di situ nanti kita akan belajar. Nah karena apa? Karena siapa kita di hadapan Allah seharusnya mempengaruhi apa yang kita lakukan di depan sesama. Semoga tekankan kepada ibu sekalian, saya akan tulis bahwa karena siapa kita di hadapan Allah seharusnya mempengaruhi apa yang kita lakukan di depan manusia. Nah jadi sebelum Paulus menasihatkan, Paulus mengingatkan kita. Apa sih status kita di ayat 12a ini? Nah di situ ada 3 sebutan yang Paulus singgung di ayat 12 itu. Bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Kita adalah orang-orang kudus. Dan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Garis bawahi oleh Bapak Ibu sekalian di ayat 12a. Bahwa kita adalah orang-orang pilihan kata Paulus. Kita adalah orang-orang kudus. Dan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Nah 3 poin itu yang disebutkan Paulus menegaskan bahwa kita dipilih berdasarkan kasihnya supaya kita menjadi kudus. Nangkep ya Bapak Ibu sekalian? Bahwa yang Paulus tekankan kepada kita bahwa status kita adalah kita dipilih berdasarkan kasihnya supaya kita menjadi kudus. Nah itulah status kita seperti yang Paulus katakan di dalam Efesus 1 ayat 4-5 sudah dikatakan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, jadi di dalam Efesus 1 ayat 4-5 Paulus menegaskan bahwa di dalam Dia kita telah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan hidup tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, jadi orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah dilepaskan Allah dari kuasa kegelapan. Jadi orang-orang yang dimaksud dari ayat 12a itu, status kita itu adalah orang-orang yang telah dilepaskan Allah dari kuasa kegelapan. Dan yang telah dipindahkan Allah ke dalam kerajaan anaknya Yesus Kristus. Kita bisa baca di dalam Kolose 1 ayat 13. Jadi kita akan maju sedikit ayatnya. Kita akan sama-sama belajar sedikit-sedikit sampai ke bawah nanti di ayat Kolose 3. Di Kolose 1 ayat 13 itu dikasihkan bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, jelas di situ dikatakan bahwa kita yang dulu hidup dalam kuasa kegelapan, kita yang dulu terikat dengan kuasa kegelapan, kita telah dilepaskan Allah dari kuasa-kuasa kegelapan itu dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwa pertama, Paulus menegaskan kita siapa sih status kita? Apa status kita di hadapan Allah? Akhirnya kenapa kita memiliki status itu? Ya karena kita yang dahulu hidup dalam kegelapan, hidup dalam kuasa kegelapan telah dilepaskan Allah dan telah dipindahkan dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, akhirnya di dalam 12b Paulus menasihatkan kepada kita semua, kepada jemaat di Kolose saat itu bahwa sebagai anak-anak yang telah dilepaskan, dipindahkan dari kuasa kegelapan, bahwa kita telah memiliki status, kita telah dipilih berdasarkan kasih-Nya dan menjadi kudus, kita harus mengenakan yang namanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, serta mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, itulah status kita sebagai manusia baru. Jadi Paulus menekankan di ayat 12b bahwa setelah kita mengetahui status kita, hendaklah kita mengenakan belas kasihan. Kita mengenakan kemurahan dalam kehidupan kita, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, serta mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa kita telah memiliki status sebagai manusia baru kita. Kalau Bapak Ibu bisa buka di Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, jelas dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 9 10 itu bahwa proses menanggalkan yaitu kehidupan lama kita dan mengenakan kehidupan baru kita merupakan peristiwa yang sudah, sedang dan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Ini bagian dari proses pengudusan yang sudah dimulai oleh Kristus dan diaplikasikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwa menanggalkan kehidupan lama kita yang tadi saya katakan bahwa mungkin yang kita terikat dulu dalam kuasa-kuasa kegelapan, yang dahulu kita masih hidup dalam hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita telah dipindahkan, kita telah dimenangkan, kita telah ditebus oleh penebusan karya Kristus di atas kayu salib. Sehingga saat ini kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, Paulus mengingatkan kita di ayat tadi, Kolose 3 ayat 12a itu. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih berdasarkan kasih-Nya supaya kita menjadi kudus. Nah, terus di dalam Kolose 3 ayat 9 10, Paulus juga mengingatkan kita bahwa setelah kita menanggalkan manusia lama kita dan kita harus mengenakan manusia baru
yang terus menerus. Yaitu apa? Yaitu tadi saya bilang di Kolose 12b itu, ayat 3 12b itu. Bahwa kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan serta mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sulit gak? Mungkin sebagian orang mengatakan, oh sulit Pak. Orang mengampuni orang-orang yang bersalah sama saya, orang-orang yang udah nyakit saya, sulit banget. Mungkin secara yang saya katakan secara orang-orang yang masih hidup mungkin dalam kedagingan kita yang memang sulit. Saya pun enggak munafik, kadang-kadang ada orang yang mungkin bersalah sama saya, orang-orang yang menyakiti saya mungkin ya awal-awal saya mungkin berpikir, aduh sulit amat ya. Enak aja dia udah nyakitin gua, dia udah seenak-enaknya, semena-mena perlakuannya. Masa segampang itu sih dia menerima maaf dari saya? Nah kadang-kadang ada orang yang berpikir seperti itu. Untuk hidup dalam belas kasihan, dalam kemurahan, dalam kerendahan hati. Sebagian orang mungkin mengatakan sulit. Nah makanya di sini dikatakan, yang tadi saya bilangkan, bahwa Kristus telah memulainya. Dan saat ini, hal tersebut diaplikasikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ingat khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan di bulan-bulan Juni. Bahwa kita banyak berbicara tentang Roh Kudus. Itu pun yang saya sampaikan di bulan lalu tentang bahwa kita harus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Nah, hal-hal tersebutlah yang mungkin tadi saya bilang sebagian Bapak Ibu sekalian sulit mengalaminya, mengampuni orang, mengasihi orang, sulit. Tapi karena kita punya Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita dan kita harus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, nah hal-hal tersebut yang mungkin kita bilang susah, kita bilang sulit akan dimampukan oleh Roh Kudus. Hal-hal perbuatan-perbuatan yang banyak nggak cocoknya sama kita, Roh Kudus yang akan membuat cocok bisa kita lakukan. Oleh karena itu, mungkin yang tadi saya bilang, di bulan-bulan lalu kita telah belajar tentang peran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan yang saya sampaikan juga tentang bahwa kita harus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kuduslah yang akan mengontrol sepenuhnya kehidupan kita. Roh Kuduslah yang akan menguasai sepenuhnya kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita perkatakan. Roh Kudus yang akan sepenuhnya mengontrol semuanya. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin secara daging kita, secara manusia kita nggak cocok. Tapi Roh Kuduslah yang akan mencocokkan semua itu. Roh Kuduslah yang akan memampukan semua itu. Oleh karena itu, ingat bahwa di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, otomatis Roh Kudus telah tinggal dalam diri Bapak Ibu saudara sekalian. Yang akan terus memimpin, menuntun, mencocokkan, memampukan setiap hal-hal yang secara manusia itu nggak bisa kita lakukan, nggak mungkin kita lakukan. Roh Kudus yang akan membuat menjadi mungkin. Nah selanjutnya, melalui firman inilah kita diharuskan untuk hidup dalam kesatuan yang saya katakan tadi. Melalui firman Kolose 3 ayat 12-14 inilah Paulus mengingatkan kita bahwa Allah tuh mau kita hidup dalam sebuah kesatuan. Kesatuan tuh bukan berarti segala sesuatu harus sama, segala sesuatu harus seragam, segala sesuatu seia sekata, enggak. Kesatuan mungkin dalam kesatuan itu ada namanya beda pendapat, ada yang namanya beda prinsip atau apa. Tapi segala sesuatu bisa dipecahkan, bisa dibicarakan dengan baik sampai mencapai sebuah kata yes, semuanya sepakat dengan apa yang diputuskan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kolose 3 ayat 12-14 ini kita akan menemukan paling sedikit 3 ciri dari kasih pengikat kesatuan itu. Sebenarnya ada 6 yang tadi saya sebutkan. Namun karena tujuannya hampir sama, kita bisa mencoba mengkelompokkannya menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 ciri kasih sebagai pengikat kesatuan. Nah apa ciri-ciri itu? Apa ciri-ciri dari kasih pengikat kesatuan itu? Yang pertama, kita akan belajar bahwa hidup yang rendah hati. Bahwa kita harus hidup dengan kerendahan hati. Hidup yang rendah hati meliputi kerendahan hati dan saling mengampuni. Nah balik lagi, saling mengampuni. Kerendahan hati dan saling mengampuni adalah 2 hal yang harus kita ingat bahwa kita hidup dalam kerendahan hati. Nah, ketika seseorang mau mengampuni itu menunjukkan kerendahan hatinya. Di mana ia mau menerima kekurangan orang lain. Kerendahan hati berarti juga kita mau mengalah sehingga terjadi kerukunan. Ya kan? Jadi orang yang rendah hati itu dia menunjukkan orang yang mau mengampuni, orang tersebut menunjukkan kerendahan hatinya.
Karena apa? Karena disitulah dia mau menerima kekurangan orang lain. Karena disitulah dia mau mengalah sehingga tidak terjadi keributan. Tidak terjadi perselisihan. Nah bukan berarti juga orang yang rendah hati itu yang saya bilang mungkin mau mengalah, udah dah nggak mau ribut, udah dah nggak mau terjadi keributan besar. Bukan berarti itu orang itu nggak punya prinsip, enggak. Dia mungkin mengalah karena apa? Karena memang segala sesuatu kesalahan orang lain itu dia bisa terima. Dan mengampuni berarti siap menerima kesalahan orang lain. Kalau kita mau mengampuni berarti kita siap menerima kesalahan orang lain. Pengampunan diberikan pada orang lain yang melakukan kesalahan. Tidak menunggu orang itu minta maaf. Nah jadi di saat orang lain itu melakukan kesalahan kepada kita, nah kita bisa langsung melepaskan pengampunan. Jangan sampai nunggu orang itu minta maaf kepada kita. Dalam arti kata mungkin ada orang bersalah nih kepada Bapak Ibu sekalian. Males gue ngampunin dia. Dia aja gak pernah minta maaf sama gue. Ngapain saya ngampunin dia? Ngapain saya maafkan dia? Nah bukan seperti itu pengampunan. Pengampunan kita bisa lepaskan di saat orang itu belum meminta maaf kepada kita, bisa kita lepaskan pengampunan itu. Kita bisa maafkan kesalahan orang itu. Jadi pengampunan itu diberikan saat orang lain melakukan kesalahan, tidak menunggu sampai orang itu meminta maaf. Mengampuni ditentukan oleh kualitas diri kita sendiri, bukan tindakan orang lain. Nah itu sebabnya. Karena mengampuni itu ditentukan oleh kualitas diri kita sendiri, bukan tindakan orang lain. Jadi jangan sampai orang itu minta maaf dulu baru kita ngampunin. Selama orang itu belum minta maaf, ya kita belum memaafkan. Dalam arti kata kita nyimpen kesalahan orang itu. Nyimpen kepahitan. Yang rugi siapa? Yang rugi dia diri kita sendiri. Orang itu mungkin udah bodo amat dah, udah lupa mungkin kesalahan yang dia lakukan sama kita. Tapi kita masih nyimpen aja. Nggak mau melepaskan pengampunan. Nah yang saya katakan, yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Kita nyimpen kepahitan, kita nyimpen dendam sama orang lain itu. Petrus bertanya kepada Yesus. Yesus, berapa kali saya harus memberi pengampunan kepada orang lain? Apakah cukup 7 kali? Tapi Yesus bilang kepada Petrus bahwa hal untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, yaitu ke 70 kali 7. Nah, sebanyak itulah kita harus melepaskan pengampunan. Ya, jadi artinya kemampuan kita merendahkan diri dan mengampuni orang lain tergantung dari sejauh mana kita menyadari anugerah dan kasih pengampunan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus kepada kita. Sejauh mana kita menyadari dosa-dosa kita yang sangat besar itu diampuni Allah dengan kematiannya di atas salib. Maka sejauh itu juga kita dapat mengampuni orang lain. Ayat 13b dikatakan bahwa sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah jadi kita harus, dalam arti kata mungkin saya mau katakan Bapak Ibu sekalian bahwa kita tuh harus sadar diri. Kita tuh harus ngeh. Mungkin tadi saya udah bahas di atas. Bahwa siapa sih dulu kita? Kita mungkin orang-orang yang dulu hidup dalam kegelapan, terikat dalam kuasa-kuasa kegelapan. Kita yang dulu hidup dalam jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin hidup dalam dosa-dosa saya udah gak kehitung, udah banyaknya. Tapi Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Yang saya bilang tadi katakan, dengan karya kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Dosa-dosa kita yang begitu besar diampuni oleh Yesus. Nah kalau Yesus aja mau mengampuni kita dengan darahnya yang mahal, dengan kematiannya sendiri, masa kita gak bisa ngampunin sama orang yang utang 10.000, gak sampai lupa, sampai gak dibayar-bayar sampai saat ini? Kan lucu. Nah, jadi kalau kita bisa berpikir sejauh itu, kita memiliki kerendahan hati, kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Matius 6 ayat 15. Yesus berkata dalam pengajaran, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni di saat kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Bapa adalah di saat kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain kepada kita.
Jadi pengampunan dapat terjadi walau seorang tidak bisa minta ampun atas kesalahannya kepada kita. Dan itulah anugerah kasih Allah yang ada di dalam kita. Nah itu yang saya katakan. Sulit. Tapi karena kita punya Roh Kudus, maka kita bisa melepaskan pengampunan. Nah ciri yang kedua, kasih sebagai pengikat, yaitu kita hidup yang sabar. Hidup yang sabar meliputi kelemah lembutan dan kesabaran. Nah kedua gaya hidup ini sangat berperan dalam menghindari terjadinya perkelahian. Ataupun mungkin perpecahan dalam suatu komunitas, ataupun keributan dalam suatu komunitas. Baik itu mungkin komunitas di tempat lingkungan kerja kita, ataupun komunitas di gereja kita, komunitas dimanapun kita terbentuk. Nah itu hidup, gaya hidup kelemah lembutan, kesabaran itu bisa menghindari hal-hal tersebut. Nah jadi sabar itu tuh belajar toleran terhadap hal-hal yang superficial. Sabar itu berarti siap menerima perbedaan dan tidak meributkan hal-hal yang kurang esensial. Bahkan sabar itu belajar menerima perbedaan dan belajar merayakan ketidaksetujuan. Itu arti sabar yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan lemah lembut dalam bertanya ataupun memberi jawaban adalah salah satu kunci dalam menciptakan dan mempertahankan kesatuan atau kerukunan. Jadi mungkin beberapa hari ini banyak hari-hari yang tadi saya bilang mungkin ada orang-orang yang udah mumet dengan keadaan pandemi ini, dia mudah tersinggung, mudah apa. Ada orang yang bertanya, lu tanyanya kenapa ngegas begitu dong? Saya bilang, kok saya bertanya biasa-biasa aja. Kamu yang jawabnya ngegas. Ya jadi dengan konteks suara aja tuh bisa terjadi keributan. Yang satu dibilang nanya ngegas, yang satu dibilang jawabnya nyolot. Nah hal seperti itu yang akhirnya memicu suatu keributan. Nah makanya dengan kelemah lembutan dalam bertanya dan memberi jawaban itu akan menghindari yang namanya keributan. Lemah lembut berarti bukan lemah gemulai ya saya katakan. Beda kalau lemah gemulai. Namanya lemah gemulai ya pasti bukan menimbulkan keributan, pasti yang dengar pasti pada ketawa semua gitu kan. Nah lemah lembut beda dengan lemah gemulai. Nah jadi di dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Atau di dalam Amsal 16 ayat 32 disitu dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah kita akan lalu yang ciri yang ketiga yaitu apa? Ciri yang ketiga yaitu hidup yang mau berbagi. Nah mungkin ini juga sebagian orang yang sulit yang bisa melakukannya. Belas kasihan dan kemurahan adalah dasar hidup yang mau berbagi. Salah satu kunci yang sangat jitu menghadirkan kesatuan atau kerukunan adalah kalau terjadi saling berbagi. Saling menolong di antara komunitas atau di antara jemaat. Dan hal inilah yang diinginkan Allah. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah jadi saling tolong menolong, saling berbagi itu sebenarnya apa? Itulah hukum Kristus sendiri. Itulah hal yang ingin Kristus kita lakukan dalam keseharian kita. Maupun dalam komunitas kita, dalam organisasi yang kita ada saat itu. Dan kita saling berbagi, saling menolong. Saling berbagi, saling menolong itu bukan kepada orang-orang yang baik saja sama kita. Kalau misalnya mengasihi orang yang sebaik sama kita, apa bedanya orang yang gak kenal Kristus? Mereka pun melakukan seperti itu. Membantu sama orang-orang yang udah ngebantu kita. Orang yang kenal Kristus pun punya prinsip seperti itu. Bahkan mungkin mereka akan mati-matian membela orang-orang yang telah menolong atau membantu mereka. Tapi kita akan mengasihi, membantu bahkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Itulah yang Yesus mau kita perbuat. Nah jadi itulah kesimpulan kita hari ini apa yang firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa kasih sebagai pengikat kesatuan, kita mau belajar bahwa firman Tuhan hari ini meminta kepada kita sebagai umat yang telah dipilih, dikuduskan oleh darah Yesus dan yang telah dikasihi Allah agar kita hidup dalam kasih Allah yang mampu berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ungkapan pengikat kesempurnaan menunjukkan bahwa kasih manusia tidak akan pernah cukup untuk menciptakan keharmonisan atau kesatuan yang sempurna. Masing-masing orang hanya bisa menyodorkan kasih yang tidak sempurna, terbatas oleh waktu,
terbatas oleh kualitas kesalahan orang lain, bahkan terbatas oleh kepribadian masing-masing orang, terbatas oleh banyak hal. Namun hal ini bukanlah alasan untuk menyerah. Kesatuan yang sempurna bukanlah sebuah impian belaka. Semua kasih manusia yang tidak sempurna ini pada akhirnya perlu terus-menerus diikat oleh kasih Kristus. Hanya dengan jalan demikian kita akan menemukan kesatuan yang sempurna. Dan 3 jenis kasih pengikat kesatuan menurut firman Tuhan hari ini yang telah kita akan belajar sama-sama, yaitu kita hidup dalam kerendahan hati, kita hidup dalam kesabaran, dan kita hidup dalam tolong menolong. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di mana firman-Mu Tuhan telah mengajarkan pada setiap kami Bapa, supaya kami memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih yang mengikat kesatuan dalam kehidupan kami Bapa. Kasih yang memampukan kami Tuhan untuk kami dapat hidup dalam memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin bersalah kepada kami Bapa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat mengerti Tuhan bahwa karya pengampunan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan yang telah Kau berikan pada setiap kami Bapa. Orang-orang yang hidup mungkin dulu dalam kegelapan, hidup dalam dosa-dosa yang mungkin tak tertolong lagi ya Bapa. Tapi oleh karena darah Kristus, oleh karya kematian dan kebangkitan di atas kayu salib, Engkau telah mengampuni kami, bahkan memberikan jaminan hidup kekal dalam kehidupan kami. Dan itulah kasih yang memampukan kami Bapa untuk kami terus hadir dalam kesatuan, di mana kami bisa saling tolong menolong dalam komunitas kami. Kami bisa hidup dalam kerendahan hati, kami bisa hidup dalam kemurahan, dan kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Dan biarlah semua itu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Bapa. Untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengar saat ini, biarlah semua itu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bisa menjadi hal yang membuat Bapak Ibu sekalian semakin kuat dalam kehidupan di hari-hari pandemi ini yang mungkin tidak begitu mengenakan dalam kehidupan kita semua. Tapi biarlah kasih Kristus yang akan terus menjadi pengikat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian menghadapi hal-hal yang semakin hari mungkin semakin tidak menentu itu. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap kami juga Tuhan dalam kehidupan kami. Kau urapi setiap kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Sehingga firman ini Tuhan bisa menjadi kekuatan Tuhan dalam mengikuti Kristus dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan yang lainnya. Dan persembahan ini akan sama-sama kita percaya untuk memberkati pelayanan gereja kita di kota ini. Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberi, bisa sama-sama memberi di tayangan berikut ini. Dan mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan kali ini, di ibadah hari ini, kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan melalui persembahan kami ini. Kiranya Kau yang berkati Tuhan, agar lewat persembahan ini ada pelayanan-pelayanan anak-Mu Tuhan yang diberkati selalu Bapa. Agar kerajaan-Mu Tuhan semakin dilebar luaskan Tuhan di kota ini. Kami memberikan Tuhan Yesus persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah Bapak Ibu sekalian masih tetap setia dan antusias dalam hal memberikan persembahan. Dan biarlah berkat-berkat makin tercurah dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Tiga sahabatnya kita ada di penghujung dari akhir ibadah kita. Sebelum kita menerima doa berkat, saya mau sama undang Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa syafaat hari ini. Mari kita satukan dalam doa syafaat kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang telah memberikan kami kekuatan. Yang telah memerdekakan dalam kehidupan kami Bapa. Dan bila firman-firman-Mu yang luar biasa itu Tuhan, bisa terus Tuhan tertanam dalam kehidupan kami. Bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Bisa menjadikan kekuatan Tuhan dalam hati kebenaran kami Bapa saat ini Bapa. Dan biar Bapa
Kami juga mau berdoa Tuhan hari ini Bapa, untuk setiap jemaat Gereja Oikos Bogor ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami semua ya Bapa. Dari para pemimpin penatua kami Bapa, setiap pemimpin-pemimpin di gereja kami Bapa, para leader di Gereja Oikos Bogor ya Bapa, bahkan sampai jemaat di Gereja Oikos Bogor ya Bapa. Kami mau berdoa dan kami serahkan kehidupan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bilang Kau jadi pembela yang memberikan kekuatan Tuhan, pengharapan hanya kepadamu ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, permasalahan yang mereka hadapi hari-hari ini Bapa, biarlah pengharapan mereka tidak akan pernah lepas Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Dan Engkau yang akan selalu memberikan jawaban Tuhan atas setiap apapun yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Berkat-Mu tercurah mengalir melimpah Tuhan atas segala pekerjaan usaha mereka. Dan biarlah Tuhan ya apapun yang mereka usahakan Kau akan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua itu akan dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kau juga memberkati setiap rumah tangga Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Kau memberkati orang-orang yang bekerja Tuhan. Kau memberkati orang-orang yang masih bersekolah Tuhan. Berkati setiap mereka semua Bapa. Berikan setiap mereka semua hikmat marifat Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan yang terlebih lagi Tuhan hari-hari ini Bapa, biar Tuhan Kau memberikan juga kami semua berkat kesehatan yang sungguh berlimpah Tuhan atas setiap kehidupan kami Bapa. Ada kasih anugerah-Mu Tuhan, ada kasih-Mu yang sungguh tercurah Tuhan atas kehidupan kesehatan kami Bapa. Di mana di masa-masa di tengah-tengah pandemi ini Bapa, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan kalau tubuh jasmani kami Tuhan masih diberikan kesehatan Tuhan. Kau meluputkan, menjauhkan setiap kami Tuhan dari setiap sakit penyakit ataupun mara bahaya di tengah-tengah masa pandemi ini Bapa. Dan sungguh kami sangat bersyukur ya Bapa. Dan juga Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap mungkin rekan-rekan kami, untuk mungkin ada Bapak Ibu saudara sekalian yang hari-hari ini terpapar COVID, yang saat ini masih dalam keadaan isoman. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap mereka ya Bapak. Berikan kekuatan atas setiap mereka ya Bapak. Berikan kesembuhan atas setiap mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang luar biasa Bapak. Yang mampu Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit apapun Tuhan. Bahkan hal-hal Tuhan yang berkaitan dengan pandemi ini Bapak. Bila setiap obat yang mereka minum, vitamin, antibiotik, antivirus yang mereka minum Bapak. Itulah ada kesembuhan kuasa-Mu Tuhan yang mengalir Tuhan atas setiap obat-obat yang mereka minum Bapak. Sehingga mereka bisa pulih kembali Tuhan. Bisa sehat kembali seperti semula Bapak. Sehingga mereka bisa beraktivitas kembali dalam pekerjaan mereka maupun dalam pelayanan mereka masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Bapak. Dan kota di mana kami tinggal saat ini Bapak. Kami terus Tuhan dukung bangsa kami ini tuh Bapak. Bila Bapak ada kasih-Mu Tuhan yang tercurah atas bangsa kami ini Bapak. Ada belas kasihan-Mu Tuhan yang sungguh berlimpah Tuhan atas kondisi bangsa kami ini Bapak. Biar Bapak di tengah-tengah masa pandemi ini Bapak, kami akan melihat Tuhan bahwa kuasa-Mu akan terus bekerja Tuhan. Ada hal-hal Tuhan yang boleh bisa kami lihat Tuhan, bahwa kemuliaan-Mu Tuhan akan dinyatakan atas bangsa kami ini Bapak. Di tengah-tengah masa pandemi ini Bapak, di tengah-tengah kesulitan Tuhan yang saat-saat ini Bapak kami alami ya Bapak. Bila ada pemeliharaan Engkau yang sungguh luar biasa Bapak. Ada penyertaan Engkau yang sungguh luar biasa Bapak atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang terus menaruh pengharapan mereka hanya kepadamu ya Bapak. Bahkan Tuhan untuk setiap pemerintahan bangsa kami ini Bapak. Dari Bapak Presiden maupun Wakil Presiden Bapak. Dari para menteri sampai jajaran-jajaran yang terendah di pemerintahan bangsa Indonesia ini Bapak. Kau berkati setiap mereka ya Bapak. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan dalam hal mereka melakukan usaha pekerjaan mereka ya Bapak. Apapun Tuhan yang mereka perbuat Tuhan, biarlah Tuhan Kau sertai mereka ya Bapak. Sehingga mereka terus bisa melakukan yang terbaik Tuhan untuk kondisi bangsa kami ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami serahkan setiap doa kami ini Bapak dan kami alaskan setiap doa kami ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapak. Dalam tayangan ibadah ini Bapak, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat tangan kita untuk menerima curahan berkat. Bapak, Kau memberkati setiap kami Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih-Nya, penyertaan, damai sejahtera yang sungguh berlimpah yang telah dicurahkan oleh Bapa di surga. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, telah menebus setiap dosa-dosa kita semua melalui kematian dan karya kebangkitannya. Bahkan telah memberikan jaminan kehidupan kekal untuk kita
untuk selama-lamanya. Bahkan terimalah berkat dari Roh Kudus yang telah tinggal dalam kehidupan kita semua, tinggal dalam hati kita, yang akan memberikan pertolongan, penyertaan, penghiburan, yang akan membantu setiap kita semua, bahkan memimpin setiap langkah-langkah kita dalam menghadapi hal-hal apapun dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan biar Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua, setiap kita yang telah menerima berkat, kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Biarlah Bapak Ibu sekalian tetap setia dalam menyaksikan tayangan ibadah online kita tiap minggunya. Dan biarlah Bapak Ibu sekalian bisa menerima setiap berkat-berkat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya. Biarlah firman itu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bisa membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh, berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Dan selamat menyaksikan tayangan ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.